Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yuli. Nah, kita akan belajar tematik. Sebelum belajar tematik, kita mari buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Hewan dan sekitarku. Dibuka bukunya halaman 47. Nah, di halaman 47 ada Lani, ada Titus, ada Made, ada Ratna. Nah, mereka sedang bermain nih sama hewan peliharaan. Benda hidup disebut juga sebagai makhluk hidup. Hewan merupakan makhluk hidup. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada beberapa jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan liar dan ada juga hewan peliharaan. Makanan dan ukuran tubuh hewan berbeda-beda. Tempat tinggal hewan juga berbeda. Cara geraknya pun berbeda-beda. Kita harus merawat dan menyayangi hewan peliharaan kita. Nah, di sini ada ayam. Ayam makannya beda nih. Nggak mungkin ayam makan wortel, makan ayam juga nggak mungkin kan. Terus ada kelinci. Nah, kelinci makannya wortel. Berbeda dengan ayam. Berarti semua makhluk hidup hewan peliharaan berbeda makanannya dan berbeda juga geraknya. Nah, selanjutnya di halaman 48, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Nih, kayak Ratna. Ratna mempunyai hewan peliharaan, yaitu kelinci. Ratna selalu merawat kelincinya. Setiap hari Ratna memberinya makan dan minum. Makanan yang diberikan adalah makanan yang sehat. Ratna juga membuatkan rumah untuk kelincinya. Tuh rumahnya ya. Ratna juga tidak lupa untuk membersihkan badan dan kuku kelincinya. Sehingga kelinci Ratna bersih dan sehat. Jika kelinci sakit, Ratna membawanya ke dokter hewan. Ratna sangat menyayangi kelincinya. Ratna senang bermain bersamanya. Setiap hewan peliharaan harus dirawat dengan baik agar tubuh sehat. Nah, coba kita lihat di halaman 49. Memelihara hewan peliharaan adalah kegiatan yang menyenangkan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan juga? Nah, apa nama hewan peliharaanmu? Tuliskan di halaman 49 cerita tentang hewan peliharaanmu pada kolom di bawah ini. Tuliskan juga bagaimana caramu merawatnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Aku memiliki hewan peliharaan kucing. Kucing itu kuberi nama Popo. Dia kucing laki-laki yang pintar. Popo sangat suka dengan ikan. Aku rawat Popo dengan memberikan makan dan memandikannya setiap seminggu sekali. Dan dipotong kukunya ketika tumbuh panjang supaya Popo tumbuh sehat dan tumbuh besar. Nah, buatlah cerita seperti itu ya. Nggak sama persis juga nggak apa-apa. Coba kalian ceritakan hewan kalian. Lalu di halaman 50, hewan peliharaan harus dirawat dengan baik agar tubuh sehat. Amatilah kegiatan merawat hewan di bawah ini nih. Nih ada banyak, ada Made, Anton, Ratna, sama Lani. Tuliskan kalimat yang sesuai untuk menceritakan gambar berikut. Contohnya seperti ini. Made sedang membersihkan kandang burung menggunakan sapu lidi supaya hewannya tumbuh sehat dan
tempat tinggalnya menjadi nyaman. Bisa. Ada Anton juga. Anton sedang memberi makan kucing supaya kucingnya tumbuh besar. Makanannya pun harus sehat. Seperti itu. Nah, ada Ratna. Perhatikan gambarnya ya. Lalu kalian tuliskan ceritanya. Dan di halaman 51, Ratna memelihara beberapa hewan peliharaan. Ada kelinci, kucing, dan anjing. Ratna begitu menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari Minggu, Ratna membawa hewan peliharaannya bermain dan jalan-jalan. Ketika sedang berjalan-jalan, Ratna melihat ada pemberitahuan yang diletakkan pada pagar suatu gedung. Nah, kata Anton gini, mematuhi pemberitahuan yang telah diberikan merupakan kewajiban kita bersama loh. Jadi kita harus patuhi nih ke pemberitahuan itu. Ya, nih pemberitahuannya ini nih. Ada hewan tapi disilangin nih tanda merah, dibuletin merah. Nah, kalau kalian ketemu sama tanda ini yang merah terus ada garisnya setengah, itu tandanya itu tidak boleh, dilarang. Nah, kalau di sini coba kita lihat pemberitahuan apa yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Jelaskan. Nah, artinya di gedung atau di daerah itu tidak boleh membawa hewan peliharaan anjing masuk ke dalam atau dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, kalau tanda merah itu berarti dilarang ya. Ingat-ingat, kalau kalian lihat ada tanda merah itu namanya dilarang. Lalu ada lagi nih, ada yang kucing. Tuliskan ungkapan pemberitahuan yang sesuai untuk gambar di samping. Nah, ungkapan pemberitahuan ya. Ini salah ya, Bu Yuli salah nulisnya. Pemberitahuannya seperti ini. Dilarang membawa kucing masuk ke dalam. Nah, itu ungkapan pemberitahuannya. Arti dari tanda ini yaitu di gedung atau di daerah itu tidak boleh membawa hewan peliharaan kucing masuk ke dalam atau dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, bisa nih di bawah ini nih ungkapan pemberitahuannya, dilarang membawa hewan peliharaan kucing. Nah, itu kata pemberitahuan. Oke, kalian ingat-ingat ya. Selanjutnya, nah, di halaman 52, pernahkah kamu melihat kelinci bergerak? Pastinya pernah ya. Sekarang coba tirukan gerakan kelinci. Ikuti instruksi berikut nih. Yang pertama, gerakan pertama yaitu meniru posisi berdiri kelinci. Nih seperti ini. Lalu kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kakinya sedikit ditengkukkan. Nih seperti Made yang lakuin ya. Tuh lihat di bukunya di halaman 52. Lalu yang kedua, gerakan kedua yaitu menirukan gerakan melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditengkuk, lompat ke kanan satu langkah, lompat ke kiri satu langkah. Nah, seperti ini, seperti Made, kanan kiri satu langkah ya. Coba nanti kalian praktekkan. Terus gerakan ketiga yaitu meniru gerak kepala kelinci. Wah, tadi meniru posisi berdiri, meniru gerak melompat, sekarang kepalanya nih. Kedua tangan diletakkan di samping telinga. Kaki sedikit ditekukan. Kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Nah, contohnya seperti ini. Kanan kiri, kepalanya yang nengok sekarang ya. Keempat, gerakan keempat yaitu meniru gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Nih, disenggol kanan, senggol kiri gitu ya. Nih, seperti Made. Nanti kalian praktekkan di rumah ya. Harus dong dipraktekkan. Lalu di halaman 54
Nah, hari ini Titus dan keluarganya mengunjungi kebun binatang. Mereka mengamati hewan-hewan yang ada di sana. Mereka juga mengamati tempat tinggal hewan. Ada yang tinggal di darat, ada yang di air, ada juga yang tinggal di darat sama di air. Kucing, kelinci, kambing, ayam, dan kerbau tempat tinggalnya di darat. Nah, darat itu tempat yang kita tinggalin ini nih, namanya di darat. Nah, kalau di kebun namanya tuh yang banyak pohon-pohon, yang banyak rumput-rumput, itu namanya di darat. Yang gak ada airnya, itu namanya di darat ya. Terus contoh hewan yang hidup di air adalah ikan. Pasti kalian tahu kan, ikan hidupnya di mana? Di air. Lalu contoh hewan hidup di air dan di darat. Nih, ada hewan dua-duanya bisa hidup di darat bisa, di air bisa. Nah, adalah buaya dan katak. Kalau kalian sudah pergi ke kebun binatang yang ada di Ragunan, pasti kalian lihat ya. Itu sangat senang mengunjungi kebun binatang. Sekarang mereka tahu bahwa tempat tinggal hewan berbeda-beda. Ya, karena tempat tinggal hewan berbeda-beda. Ada yang darat, ada yang air, ada darat sama air. Nah, lalu ada pertanyaan nih di halaman 55. Nah, kamu telah membaca cerita pada halaman sebelumnya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja yang diamati oleh Titus ketika berkunjung ke kebun binatang? Apa ya? Tentunya dalam cerita hewan-hewan yang ada di sana. Ditulis seperti itu. Lalu yang kedua, sebutkan 5 contoh hewan yang hidup di air. Apa aja nih? Ada ikan, paus, hiu, penyu. Terus apa lagi satu lagi? Ayo. Nah, tentunya masih banyak lagi ya. Lalu yang ketiga, sebutkan 5 contoh hewan yang hidup di darat. Ada jerapah, gajah, kelinci, badak, terus singa. Nah, masih banyak ya. Banyak yang hidup di darat, kalian sebutkan. Terus keempat, sebutkan contoh hewan yang hidup di darat dan di air. Apa aja nih tadi? Kalian masih inget gak? Buaya sama katak. Wah, hebat. Lalu yang kelima, kenapa Titus merasa senang mengunjungi kebun binatang? Karena Titus tahu sekarang nih tempat tinggal hewan berbeda-beda gitu. Jadi mengunjungi kebun binatang, Titus menjadi tahu banyak-banyak hewan, banyak-banyak tempat tinggal. Nah, seperti itu. Lalu di halaman 56 kalian baca ya. Hewan memiliki tempat tinggal dan cara bergerak yang berbeda-beda. Ada hewan yang bergerak dengan cara berenang, ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Kalau yang berenang pastinya ikan, kalau terbang pastinya burung ya. Hewan terbang menggunakan sayap. Ada juga hewan yang bergerak dengan cara meloncat. Nah, kalau meloncat pasti tentunya kanguru dan kelinci. Coba tirukan gerakan katak meloncat. Nah, katak juga meloncat ya, seperti langkah-langkah berikutnya. Nih, 1, badan jongkok nih. Ikutin ya. Kedua, tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Tuh, seperti gambarnya Anton. Ketiga, setelah mendengar aba-aba, tolakkan kaki sehingga badan terangkat ke atas dan meloncatlah. Tolakan itu berarti kalian loncat ke atas nih, taikin ke atas gitu. Lalu lakukan gerakan meloncat seperti katak. Meloncatlah sampai batas yang ditentukan, kemudian berputarlah untuk berbalik arah. Kembali ke tempat semula dengan cara meloncat seperti katak. Nah, tadi sudah menirukan cara meloncat. Sekarang cara menirukan gerak katak memutar badan. Nah, sama nih. Yang pertama pastinya badan jongkok. Kedua, tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Tetap sama ya sama yang tadi melompat. Yang ketiga,
Dalam kondisi tersebut, putarlah badan kanan dan ke kiri. Tuh, ke kanan terus ya, putar. Nah, boleh ke kiri. Lakukan dengan hati-hati ya. Nanti takutnya kalau nggak hati-hati kesleo deh. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.